Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gesit Yuda dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat berbingkaikan salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memayungi kita dari panasnya mentari jahiliyah sehingga saat ini kita bisa berada di kedudukan di bawah naungan Islam. Perkenalkan, nama saya Arta Monika. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Ananda Ardita Amalia, ada Rindiani, ada Selin Yovita, dan ada Tita Nur Ayu Sitia Ningtyas. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada siang hari ini yaitu tokoh-tokoh filsafat kontemporer dan pemikirannya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama ada pembukaan, acara yang kedua ada pembacaan materi atau penyampaian materi, dan acara yang ketiga ada penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan materi materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Ananda Ardita Amalia. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu epistemologi hermeneutika. Dalam perkembangan modern, pada awal abad ke-19, hermeneutika dirumuskan secara metodis dan teoritis. Hermeneutika tidak dilihat sebagai pemahaman yang bebas dan definitif, tetapi sebagai metode pembacaan, pemahaman dan penafsiran yang metodologis untuk memaknai teks-teks klasik dalam wilayah yang luas. Oke, selanjutnya pengertian hermeneutika. Istilah hermeneutika secara longgar dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat mengenai interpretasi makna. Sedangkan secara etimologis, akar kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani dengan kata kerja hermeneuein yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia yang secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani tersebut dinisbahkan kepada tokoh mitologis yang bernama Hermes, yaitu seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Hermes bertugas menerjemahkan pesan-pesan dari dewa di Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh umat manusia. Disinilah fungsi signifikan Hermes. Ia harus mampu menginterpretasikan atau menyadu sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan an-najah pendengarnya. Dalam hal ini umat manusia. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Menurut Sayyid Hossein Nash, Hermes adalah Nabi Idris yang disebut sebagai bapak para filsuf yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan baik dalam aspek gnostik maupun aspek-aspek filsafat atau teosof. Sementara itu, istilah hermeneutik yang diasosiasikan kepada Hermes sebagai pembawa pesan dalam perspektif Richard E. Palmer merangkum 3 bentuk makna dasar. Yang pertama adalah mengekspresikan, menegaskan, atau mengatakan. Yang kedua adalah menjelaskan. Artinya hal yang terpenting bukanlah mengatakan sesuatu saja, melainkan menjelaskan, merasionalisasikan, serta menjadikannya jelas dan terpahami. Ketiga adalah menerjemahkan yang maknanya dengan menafsirkan. Menerjemahkan dalam arti seseorang membawa apa yang asing, jauh, dan tak dapat dipahami ke dalam media bahasanya sendiri. Dengan uraian arti di atas, terlihat jelas bahwa hermeneutik mencakup makna yang luas, bukan sekadar pemahaman terhadap karakter dan kondisi-kondisi tertentu di masa silam, melainkan juga merupakan usaha menjembatani ruang pemisahan antara masa lalu dan masa kini. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah dan perkembangan hermeneutika. Dalam tradisi agama Yahudi, tafsir atas teks-teks tersebut dilakukan oleh para ahli kitab, yaitu kitab Taurat. Nah, mereka membuktikan hidupnya untuk mempelajari dan menafsirkan hukum-hukum agama dalam tradisi. Nah, pada abad ke-18 muncul 2 mazhab, yaitu mazhab hermeneutika transdental dan mazhab histori psikologi. Titik yang pertama berpandangan bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dalam teks tidak harus mengaitkan pengarangnya, karena sebuah kebenaran bisa berdiri otonom ketika tampil di teks. Yang terakhir berpandangan bahwa teks adalah eksposisi eksternal dan temporer dari pikiran pengarangnya. Sementara kebenaran yang hendak disampaikan tidak mungkin terwadahi secara representatif kehadiran teks. Nah, Willem Delty merupakan salah satu filsuf besar pada akhir abad ke-19 yang mewakili cara kerja hermeneutika sebagai pondasi ilmu-ilmu kemanusiaan. Bagi Delty, hermeneutika merupakan inti disiplin
Metodologi yang dapat melayani sebagai fondasi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan yang mencakup semua disiplin ilmu yang memfokus pada ranah pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia. Dalam pengertian terakhir ini, hermeneutika menjadi sebuah teori tentang seperangkat aturan yang menentukan suatu interpretasi terhadap berbagai teks. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. Paradigmika hermeneutika kontemporer. Dalam perspektif Jocelyn Baker terdapat 3 tipologi hermeneutika kontemporer, yaitu yang pertama hermeneutika teoritis, yang kedua hermeneutika filosofis, dan hermeneutika kritis. Hermeneutika teoritis dicetuskan oleh Friedrich Schleiermacher sebagai perintis hermeneutika teoritis. Schleiermacher menawarkan dua pendekatan, yaitu interpretasi grimitis dan interpretasi psikologis. Selanjutnya, hermeneutika filosofis. Teori-teori pokok pada hermeneutika filosofis kiranya bisa diringkas ke dalam beberapa bentuk teori yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Dan yang kedua ada teori prapahaman. Dan yang ketiga ada penggabungan atau asimilasi horizon dan teori lingkaran hermeneutika. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis merupakan suatu prinsip pemikiran yang selalu berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan seiring dengan perubahan ruang dan waktu tanpa adanya batasan. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk pemateri keempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada Anthony Giddens mendefinisikan tentang modernitas. Yang kedua ada Madan Saruf tentang postmodernitas. Yang kedua ada Doni Gahral Adian postmodernitas. Selanjutnya ada Joyce, C.S. Proust dan Kafka dalam sastra. Selanjutnya adalah Eliot dan Poe dalam puisi. Selanjutnya ada Strindberg dan Pirandello dalam drama. Selanjutnya adalah Cezanne, Picasso, Matisse, aliran ekspresionis, futuris, dadais, surrealis dalam seni lukis. Selanjutnya adalah Schoenberg dan Berg dalam musik. Modernisme memiliki keyakinan bahwa manusia dengan menggunakan akal sehat dapat menemukan kejadian kebenaran objektif tertentu mengenai alam dan makna segala sesuatu dan kejadian-kejadian menggunakan pengetahuan ini untuk memperbaiki eksistensi manusia. Selanjutnya yaitu pengertian postmodernisme. Yang pertama yaitu adalah modernitas. Karena itu istilah perubahan, kemajuan, revolusi, dan pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci dari kata modernisme. Pemahaman tentang modernitas suatu bentuk kesadaran itu lebih mendasar daripada pemahaman yang bersifat sosiologis atau ekonomis. Dalam pemahaman-pemahaman terakhir, inilah menunjuk tumbuh ya sains, teknik, dan ekonomi kapitalitas sebagai ciri-ciri masyarakat modern. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator dan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri keempat yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri yang terakhir yaitu pemateri yang kelima. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang postmodernisme yang mengindikasikan transendensi historis dan sifat tentatif. Formulasi-formulasi teoritik ketidakpastian dalam hal arah perubahan melampaui fakta bahwa kita tidak lagi hidup dalam masyarakat modern. Awalan post ini mengisyaratkan suatu diskontinuitas sosiohistorik, suatu pengalihan arah perubahan, suatu akhir dari satu periode modern tersendiri, dengan bentuk-bentuk sosial dan pandangan-pandangan kulturalnya secara spesifik. Dalam pandangan Madan Saruf, postmodernitas ini menekankan berbagai bentuk identitas individu dan sosial yang berbeda-beda, menekankan demokrasi yang pluralistik dan terbuka. Sementara Doni Gahral Adian melihat postmodernitas sebagai babak baru yang diwarnai dengan fenomena-fenomena berikut. Jadi yang pertama, itu ada negara-negara pecah menjadi unit-unit lebih kecil, misalnya Uni Soviet, atau melebur ke unit yang lebih besar, misalnya Uni Eropa. Lalu ada partai-partai politik bisa menurun dan digantikan oleh berbagai gerakan-gerakan sosial LGBT yang selama ini kurang mendapat representasi dari makro politik. Lalu kelas sosial terfragmentasi dan menyebar ke kelompok-kelompok kepentingan yang memfokuskan pada gender, etnisitas, atau orientasi seksual. Orang tidak lagi mengatakan dirinya dari anggota kelas proletar yang ingin merobohkan kelas pemodal.
Lalu, prinsip kesenangan dan dorongan mengonsumsi menggantikan etika kerja yang menekankan disiplin, kerja keras, anti kemalasan, dan panggilan spiritual, atau bisa disebut dengan kata lain, kerja sama dengan ibadah. Orang bekerja bukan karena meyakini adanya nilai yang inherent dalam kerja, melainkan semata-mata menjadikan kerja sarana pemuas dorongan kenikmatan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, yakni hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. 3 paradigma hermeneutika kontemporer dalam perspektif Joseph Blizer. Paling terdapat 3 tipologi hermeneutika kontemporer, yaitu hermeneutika teoritis, hermeneutika filosofi, dan hermeneutika kritis. Modernisme mewakili berbagai gerakan budaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perbedaan mendasar lain antara modernisme dan postmodernisme adalah bahwa pemikiran modernisme berkisar tentang pencarian kebenaran abstrak dalam hidup, sementara pemikiran postmodernisme percaya bahwa tidak ada kebenaran universalnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, karena semua materi sudah disampaikan, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke seksi penutup. Marilah kita tutup diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.